kita akan membuat apps atau membuat software, enggak, tetapi kita berusaha untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan metode komputasi itu. Ini capaian pembelajaran untuk pekan ini ada menjelaskan bagaimana komputasi atau program dimanfaatkan dalam keilmuan fakultas atau sekolah. Nanti terutama harapannya adalah kalian bisa mengimplementasikan di prodi masing-masing. Kemudian ada juga menjelaskan bagaimana proses dari source code menjadi program dengan menggunakan kompilator atau interpreter. Ini tidak kita lakukan hari ini. Sambil kita tunggu Bu Rahma untuk join karena infonya barusan terkendala jaringan. Udah Pak, udah masuk Pak. Barusan. Sebentar, saya izin sebentar. Kemudian yang di poin ketiga di situ ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir komputasi dengan pendekatan prosedural. Kemudian ini sama lah dengan slide sebelumnya. Kita akan masuk ke dalam materinya tentang bagaimana kita berpikir secara komputasi itu. Nah, ini ya, saya ada pertanyaan buat teman-teman cowok di sini. Misalkan kalian lagi jalan-jalan gitu sore atau mungkin jalan-jalan akhir pekan, terus kalian ternyata kehabisan bensin gitu, atau enggak bensin kalian sudah mulai tipis. Maka kalian akan mampir ke pom bensin tentunya. Kalau di Lampung mungkin kan juga di Pertamina atau Pertashop atau mungkin apapun itu. Tapi kita ambil contoh di sini, ini adalah kita ke pom bensin biasa, ke Pertamina. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan kalian dihadapkan dengan kondisi seperti di gambar tersebut, kira-kira kita ambil gambar yang atas dulu, yang kiri atas. Kita ambil gambar yang sini, yang ini. Misalkan kita pakai gambar yang ini, kira-kira kalian akan lebih memilih baris yang mana? Mau baris di sebelah kiri, misalkan di sini, atau kalian akan memilih di sini? Coba ada yang mau beropini nggak? Mau milih di ini atau di sini? Ini saya nggak sengaja ya, ini kayaknya kaosnya kampanye Pilpres 2019. Silakan. Kalau saya tergantung bensinnya Pak. Kalau saya kan pakai Beat. Jadi kalau sebelah kiri itu Pertalite, tetap saya di situ Pak. Oke. Terus? Ada lagi nggak? Ferry tadi ya? Selanjutnya gimana? Ada yang lain nggak yang mau beropini? Mau pilih yang baris kiri atau kalian ambil yang baris kanan? Kalau misalkan kalian antri. Ini belum kasus kedua nih, yang di gambar yang bawah. Kita lihat yang atas dulu. Kalau kalian mau antri, kira-kira kalian akan memilih yang mana nih? Atas atau bawah? Silahkan. Silakan. Kalau saya pindah ke kanan Pak, karena di depan terlihat ada mobil juga Pak, jadi kan kayak lebih lama gitu. Kalau yang sebelah kanan kan cuman motor gitu Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada siapa lagi Bu Rahma? Saya nggak kelihatan Bu. Di sebelah kanan Pak. Kalian Ilham. Oke, yang kanan si Valian Ilham. Alasannya apa? Alasannya apa memilih yang kanan? Karena perputarannya lebih cepat Pak yang kanan. Oke, karena perputarannya lebih cepat.
Nah, pertanyaan selanjutnya muncul nih. Kalau misalkan kalian disuruh membuat sebuah estimasi waktu untuk mengantri, kan biasanya kan pasti kita kalau mau antri bensin itu atau isi minyak itu pasti kita lihat dulu nih, mau ke kampus jam berapa kah atau mungkin masuk kuliah jam berapa. Jadi kita biasanya ketika mau lihat pom bensin aja udah mengestimasi waktunya. Kira-kira kalau di kiri itu butuh waktu berapa lama dan kanan berapa lama? Ada yang kira-kira bisa menjelaskan nggak? Apa yang kalian lakukan untuk kira-kira bisa memperhitungkan atau mengestimasi waktu yang diperlukan untuk antrian tersebut? Silakan. Kalau masalah memperhitungkan itu tergantung dari motor depannya itu Pak. Kayak misalnya dia beli 20 liter. Iya 20.000 bisa 15 gitu. Oke, itu tadi Ferry, terima kasih. Ada yang lain nggak? Ini mahasiswanya ratusan loh nih. Kok yang jawab cuma 3? Iya, dan itu cuma dari TPB 7, mana TPB 10-nya? Tunjuk aja Bu. Tunjuk, Cowok Bu, coba cowok dulu. tunjuk. Coba itu ketua kelas, mana suara ketua kelas? Rival, Ya Bu. apa jadi jawabannya menurut pendapat kamu? Eh salam saya Coba milih itu. yang atas Bu. Yang sebelah kanan Karena karena lama banget dia mikirnya si Rival. Silakan Ari, silain. Mau nambahin nggak? Boleh Pak, kalau saya lebih milih ambil yang kiri karena menurut saya rata-rata kalau kita ngisi bensin kan itu rata-rata ngabisin waktunya itu sekitar 2-3-4 menit lah. Dari datang ngisi, bayar, keluar. Berarti kalau misalkan satu motor itu kurang lebih 3-4 menit dan kita lihat di sini di sebelah kiri itu lebih banyak motornya dari sebelah yang kanan. Berarti kalau menurut saya itu asumsinya yang kanan itu akan lebih cepat karena lebih sedikit motornya. Oke. Oke, itu bagus banget. Coba kalau misalkan kita tingkatkan sedikit lebih naik lagi kesulitan pertanyaannya. Kalau misalkan setelah mengestimasi waktu tadi secara visual, coba kalau kalian saya suruh breakdown. Dari gambar tersebut variabelnya apa aja sih yang kira-kira bisa kalian masukkan di dalam perhitungan atau enggak pengkalkulasian waktu yang kalian butuhkan untuk antri? Variabelnya apa aja? Silakan Yohanes Sitomorang. Banyaknya jumlah motor, Pak. Oke, satu doang. banyaknya jumlah motor dan juga banyaknya bensin yang diisi Pak. Oke, terus Kapasitas ini, Pak, kapasitas per motornya. Kan itu matic, Pak. Jadi otomatis lebih dikit tangkinya daripada motor yang moge misalnya, Pak. Melihatnya jangan cuma yang di sini ya, kan ini antrian banyak nih. Ayo yang lain silahkan. Siapa aja sih yang udah raise ini? Juliana silahkan. Kalau menurut saya sih Pak, kalau dari ya mungkin dari dihitung dari motornya juga, terus pekerja sih Pak. Contohnya kan dalam waktu pekerjaannya mungkin ada yang
kayak masih baru, mungkin agak lebih lama daripada yang udah pernah bekerja berapa tahun. Terus dari contohnya aja misalnya ada orang isi bensin 10.000 kan. Kan itu harus perlu kembalian 40. Jadi kan perlu waktu lagi. Mungkin kalau ada orang ngasih langsung 10.000 mungkin lebih cepat dari pekerjanya juga, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Kira-kira variabel apa yang mungkin muncul di sana? Oh, Juliana lagi. Bukan Riko. Silakan. Izin Pak, saya mau, kalau menurut saya ini Pak dari nozzle apa namanya, isi pom bensinnya, ada yang nozzle isi pom bensinnya itu ngisinya cepat, ada juga yang apa tuh, yang abang-abangnya itu ngisinya lambat Pak. Jadi tergantung kecepatan isi nozzle-nya Pak. Oke, silakan. Siapa lagi nih? Muhammad Falih Akbar. Silakan. Pendapat saya di sini karena kelangkaan dari bahan bakar itu sendiri, karena kan kalau sekarang misalnya harga BBM Pertamax dia naik, otomatis para pengendara tersebut akan memilih dari bahan bakar yang lebih murah. Nah, di bahan bakar murah tersebut otomatis membludak dong ininya permintaannya, dan pasokannya pun sedikit karena disubsidi dari pemerintah. Nah, disitulah penyebab kenapa kemacetan ini panjang, karena membludaknya permintaan masyarakat atas permintaan bahan bakar tersebut. Jadinya kenapa ini macet, karena tadi kelangkaannya dari bahan bakar, terus harga BBM tersebut naik. Mungkin dari situ pendapat saya. Oke, terima kasih. Oke. Ini masih ada Masih yang ada ngerasain. tuh ya. Nah, ada yang ngerasain selanjutnya, pertanyaan saya tambah. Kira-kira misalkan dari semua variabel yang sudah muncul ini langsung diturunin tangannya ketika pertanyaannya mau ditambah. Iya Pak. Jadi saya tambah dulu pertanyaannya. Kalau misalkan disuruh bikin persamaan matematika dari semua variabel tersebut, bisa nggak? Untuk mengestimasi waktu, gitu. Harusnya bisa Pak. Mungkin bisa dilakukan jika kita melakukan pendugaan variabel yang mungkin bisa digunakan di dalam penghitungannya itu. Jadi itu tadi adalah kalian sudah melakukan yang namanya berpikir komputasi secara sederhana. Jadi banyak sekali komponen-komponen yang sudah kalian lakukan, dan nanti kita akan lebih perjelas lagi di dalam materi selanjutnya. Nah, ini slide selanjutnya, pertanyaannya saya akan lempar ke Putri, dan saya akan serahkan ke Bu Rahma nih. Nah, silakan Bu Rahma. Oke, nah tadi kan buat yang laki-laki tuh. Nah, kalau ini yang perempuan, kalian ada 2 pilihan ini, gitu. Mana yang bakalan kalian pilih? Apa alasannya? Yang abu, Choi Sencol. Yang B, Bu, Oke. Baby Gaga. Yang B, Lebih Bu. gagal. Yang A duitnya lebih banyak, Bu. Yang B, Bu, mukanya lokal. Yang A imut, Bu. Aku sih yang kanan. Yang B, Bu, yang B. Yang B. Yang Rame, B, Bu, no debat. rame ya Pak Afif, langsung Pak Afif kita ngebahas ini. Saya nggak Paham, Ibu? milih. Saya laki. Ya, yang laki jangan milih Ya, dong, pilih Pak. gua Ya, aja. kalian ya. Lulu. Oke, tadi yang Laki banyak nggak boleh jawab milih, itu Pak. coba Yang laki nggak boleh alasannya milih. secara detail. Enggak dong. Ya, Erita, silahkan. Kalau disuruh milih yang A, Bu. Soalnya kan dia duitnya banyak. Soalnya keren. Terus dia liber menurut saya ya, Bu. Kenapa kamu bandingin itu sama B? Emang kamu kenal sama yang B? Kamu tahu tentang yang B? Karena saya tahu yang A, makanya saya milih A, Bu. Oke, berarti itu kan juga jadi sebuah variabel dong, karena kamu taunya yang A, yang B kamu nggak tahu, ya kan? Bener, Bu. Oke, baik, makasih. Selain Erita ada lagi? Enggak, Bu, cukup. Oke, ya makasih Erita. Ayo, yang lain ada yang mau nambahin? Atau ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Loh, kok hilang langsung suaranya? Yang B, Bu. Ya, ini Benedik.
Jadi kamu kenapa resen? Ketekan enggak? Itu Benedik ini mahasiswanya siapa sih? Kok manggil saya kakak? Emang saya kakak kamu? Masih muda kali Bu. Ya gitu Oh, ya. mabuk. Salah. Sama ya di kelas ya. Oke, ya. Cuman Erita aja kali yang mau jawab. Ya sama ini kurang lebih dengan gambar yang tadi ditampilkan sama Pak Afif ya. Jadi kalian itu udah diajak untuk berpikir komputasional gitu dengan memperhitungkan berbagai variabel. Nah, tapi sekarang itu kan jatuhnya tadi variabelnya itu masih variabel yang subjektif kan. Gitu. Sedangkan ketika kita berpikir komputasional, itu kita harus berpikir untuk penyelesaian masalah secara umum gitu. Jadi variabel-variabel yang bersifat subjektif itu harusnya tidak didepankan, tetap kita memilih berdasarkan variabel-variabel umum. Gitu ya Pak, kurang lebih Pak. Oke Bu, jadi begitu ya. Apa yang kita dapat sebenarnya di dalam apa namanya gambar satu tadi saya sebelumnya sekarang ya, bagaimana kalian pada akhirnya menemukan sebuah pilihan dari banyak sekali informasi yang kalian dapat. Pakai kita lihat di slide selanjutnya di sini. Berpikir komputasi itu dia merupakan sebuah cara berpikir menggunakan logika. Tadi teman-teman semua sudah hampir semuanya menggunakan logika dan segala unsur visual yang ada di dalam foto yang sudah saya tampilkan, baik itu diskusi dengan saya tadi atau yang sudah dipimpin sama Rahmat yang menjadi kita lama tadi itu tadi sudah ada tiga ya. Apa yang udah kalian yang pertama tentunya kalian sudah melakukan suatu proses satu langkah demi satu langkah. Tadi kalau saya singkat antara antigen bensin yang tadi milik yang mana di depan itu ada jenisnya apa aja yang naik ibu atau apa ibu biasanya cenderung sedikit lebih lama apalagi kalau dibandingkan yang harga motor tahan mobil sekali tahap berpikir yang sebenarnya kita lakukan langkah tetapi kita sudah melakukan secara berulang-ulang dari maka kita bisa secara otomatis mengambil sebuah keputusan tanpa harus berpikir panjang. Terus yang kedua di sini ada menentukan keputusan ada dua kemungkinan yang berbeda. Upaya yang pertanyaannya diajukan dari bukan yang cewek suruh cowok dan kalian dilawan oleh orang laki-laki karena kan dijadikan aspek dalam pertimbangan misalkan ini sama si memperhatikan kalian gitu ya tapi tolong nggak usah dulu laporan masing umum. Jadi bisa dilakukan adalah menentukan keputusan dengan melakukan analisis langkah itu. Jadi poin kedua di sini ada salah satu cara untuk memahami dan mengimplementasikan cara berpikir komputasi adalah dengan cara belajar pemrograman. Sebenarnya sekarang nggak sadar bahwa kita sudah dibentuk dari SD itu untuk berpikir secara komputasional. Misalkan di SD itu kalian diajarin namanya apa? Menyederhanakan sebuah soal cerita dengan mengklasterkan diketahuinya apa, ditanyakannya apa, dan dijawabnya seperti apa, bagaimana kalian menjawab, formula yang kalian bisa digunakan untuk menjawab itu, dan bagaimana menarik sebuah kesimpulan dari hasil apa namanya perhitungan yang telah kalian lakukan di dalam suatu atau penyelesaian suatu masalah. Terus misalnya kita sudah dilatih sejak dini, tapi mungkin dulu itu nggak dideklarasikan kalau itu adalah salah satu cara berpikir komputasi itu.
aspeknya kita tidak memandang itu sebagai cara berpikir komputasi. Ya, ada contoh-contohnya, misalkan belajar memahami menggunakan perangkat lunak, mengolah kata, dan lain-lain. Ini tuh sebenarnya simpel ini kok. Kita mau memahami dan mengimplementasikan, jangankan pakai Microsoft Office, kalian main Mobile Legends aja, kalian juga harus tahu tombol yang di sebelah kiri digunakan untuk apa, button yang sebelah kanan digunakan untuk apa, kapan bisa mengeluarkan ulti, bagaimana cara mengeluarkan ulti, itu semua sudah harus kalian pelajari di awal ketika kalian melihat itu atau akan menggunakan program tersebut. Tetapi ketika tadi saya sudah katakan bahwa ketika sudah itu menjadi sebuah kebiasaan, maka otak kita sudah memproses itu dengan lebih cepat sehingga itu bisa terjadi secara otomatis. Ada proses automasi. Nah, inilah yang nanti sebenarnya akan kita pelajari di dalam kerangka berpikir komputasinya. Kalau misalkan teman-teman ada yang sempat dengar yang namanya machine learning dan lain-lain, itu adalah sebuah imitasi kecerdasan buatan di mana nanti banyak data yang diinputkan sehingga si program tadi, algoritma tadi bisa mempelajari data-data yang banyak sekali yang sudah dimasukkan. Gitu. Bu Rama, ada yang mau ditambahkan, Bu? Oke, lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Oke, kemampuan berpikir komputasi di sini, ini deskripsi aja. Berpikir komputasi itu memungkinkan kita untuk menggunakan komputasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemampuan ini kan menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki abad 21. Ini sederhana kok. Ini kemampuan dasar. Jadi kayak kita saat ini pakai Google Meet. Nggak banyak orang yang familiar pakai Google Meet karena kita lebih sering pakai Zoom misalkan. Tapi sekarang kampus sudah nggak berlangganan Zoom, maka kita switch ke Google Meet dan kita harus belajar lagi bagaimana interface-nya, bagaimana tools-nya, bagaimana kita bisa share screen-nya. Itu semua harus dipelajari. Nah, di sini diambilkan contoh bahwa kemampuan dasar itu basic-basicnya sudah ada, yaitu adalah membaca, menulis, dan berhitung. Nah, ini intinya adalah kalian memiliki kemampuan untuk bisa menganalisis segala sesuatu hal. Nah, ini kita lanjut lagi, di sini melibatkan sekumpulan keahlian dan teknik pemecahan masalah yang biasanya digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk menulis program aplikasi komputer. Di pertemuan pertama kita sudah sedikit membahas tentang operating system. Kalau yang di kelas saya sudah pernah membahas, tentunya Bu Rahma juga sudah membahasnya, tentang di zaman perkembangan OS itu sekarang itu kan sudah dipisahkan siapa developer dan siapa user itu. Nah, kita selama ini sudah menjadi user, maka di dalam perkuliahan ini kita akan sedikit bertukar peran. Kita akan bertukar perannya menjadi seorang developernya. Entah apapun itu nanti program yang akan kalian kerjakan, misalkan teman-teman yang di elektro mungkin memberikan sebuah perintah di dalam Arduino atau mungkin nanti main Raspberry atau apapun itu, atau mungkin PLC, coding di PLC itu, pemrograman PLC itu semua akan kalian lakukan untuk bisa melakukan implementasi. Itu sih implementasi dari berpikir komputasinya. Teknik-tekniknya di sini ada. Ini urutannya sebenarnya abstraksi, kemudian ada dekomposisi, ada pengenalan pola atau pattern recognition, ada generalisasi pola dan abstraksi, ada pattern generalization untuk mendefinisikan suatu model, kemudian yang terakhir ada rancangan algoritma dan analisa data atau visualisasi. Kita masuk yang pertama. Ada yang namanya abstraksi. Abstraksi ini secara umum itu adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi prinsip umum yang menghasilkan suatu pola dengan melakukan generalisasi dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum. Ini kok kayaknya kalimatnya sedikit berulang. Yang padanya dia menghasilkan pola dan tren
bahkan keteraturannya. Saya ambil contoh di bawahnya ini. Ini sangat umum, aritmatik ya. Ada bilangan 1, 3, 5, 7, 10. Maka akan muncul pola, kalau misalkan ditanyain, ini nanti 100 bilangan ke depannya jadi apa ya? Suku ke 100-nya jadi apa ya? Maka kita akan mengidentifikasi polanya dulu. Ini polanya seperti apa sih? Oh, ternyata di sini ada polanya plus 2. Di suku selanjutnya ini plus 2. Di sini juga plus 2, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan untuk identifikasi pola di sini. Sehingga biasanya teman-teman nanti di akhir, misalkan kita lihat dulu dekomposisi, ini kan ada, biasanya kita menyebut ini jadi A ya, ini A atau suku pertama, kemudian kita bisa menyebutkan 2 ini secara konstan ini menjadi B atau bedanya, atau selisih dari suku 1 ke suku 2 dan seterusnya yang dia bernilai konstan. Nah, kemudian ini nanti bisa dipecahkan juga, dan pada akhirnya biasanya sih kalau zaman dulu pasti ini secara apa namanya, secara kasarnya pasti dihitung seperti ini. Nanti ada 12 dan seterusnya gitu. Oh, ini 3 ya. Ini 3. Kita coba ganti misalkan ini 9, 9, 11 dan seterusnya. Maka kita bisa menuliskan UN, kok jelek sekali tulisan saya. Biasanya kan kita terus pakai UN sama dengan A plus B kali N-1 misalnya seperti itu. Nah, itu berarti itu adalah sudah hasil akhir dari eksperimen yang dilakukan oleh penemu persamaannya dari identifikasi pola yang muncul dari baris bilangan yang ada di sini. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kalian sudah dikasih UN sama dengan A plus N, A kali B plus, A plus B kali N-1 itu kan bisa digunakan terus untuk pola-pola yang sama. Itu nanti juga merupakan salah satu prinsip komutasi, di mana itu nanti bisa direplikasi. Kedua, ada dekomposisi. Suatu masalah dipecahkan menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil. Misalnya di sini ada matematika, itu ada 256 itu dipecah menjadi beberapa komponen dari ratusan, puluhan, dan satuan n, tidak ada 2 kali 100, tambah 5 kali 10, tambah 6 kali 1, atau mungkin bahkan kalian disuruh menghitung. Kalau dulu kan ada soal yang misalkan 2001 ditambah 2002 ditambah 2003 dan seterusnya sampai 2050, bagaimana cara kalian mudah untuk menghitungnya, misalkan itu kan ada itu. Ini ada juga bagaimana kita mendekomposisi atau menguraikan suatu masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil. Misalkan ada suatu permasalahan di sistem perpustakaan, misalkan kita mau membuat sebuah sistem perpustakaan, apa yang perlu dilakukan atau bisa dilakukan, misalnya misalkan ada peminjaman buku, kita membuat sistem peminjaman bukunya seperti apa, kemudian anggotanya itu siapa aja, dosen dan mahasiswa, dan nanti bagaimana aturannya, bagaimana penerapan hukuman dari keterlambatan pengembalian bukunya dan lain-lain itu. Nah, ini contoh lagi, ini pertanyaan sih misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan ada contoh program komputer itu apa, kalau misalkan kalian bisa mendekomposisi itu menjadi suatu masalah-masalah yang lebih kecil gitu. Ada nggak yang kira-kira bisa mendekomposisi permasalahan yang muncul dari sebuah program komputer? Terutama nih yang anak-anak dari SMK perangkat lunak nih. Yang di TPP 7, tolong, kemarin ada satu anak yang berangkat lunak, atau 2 anak malah yang berangkat lunak. Silahkan raise hand untuk bisa menjelaskan. Silahkan Fahmi. Ya, Fahmi gimana? Tidak, maaf, tadi maksudnya tadi itu saya dari Rekayasa Perangkat Lunak tapi dari TPP 10. Ya, silahkan, enggak apa-apa. Boleh.
Apa Fahmi? Jawabannya kira-kira apa? Atau enggak apa yang bisa diutarakan nih? Oke, nggak ada nih. Oke. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah pakai di terutama di Windows ya, ada yang namanya fitur troubleshooting atau analisis. Bisa itu juga bisa dilakukan sebagai salah satu metode analisis kegagalan di dalam suatu proses gitu, untuk mengidentifikasi masalahnya. Nanti diuraikan masalah tersebut itu muncul dari mana dan lain-lain gitu. Apakah dari perangkat kerasnya ataukah dari drivernya. Driver berarti dia adalah perangkat lunaknya. Jika kita berbicara dari komponen sebuah komputer kemarin, mulai dari perangkat lunak sampai perangkat keras, perangkat keras sampai perangkat lunak, mulai dari software sampai ke software OS, perangkat lunak operating system sampai perangkat lunak software atau aplikasi itu. Nah, ini adalah tahapan ketiga setelah tadi kita sudah masuk ke abstraksi, dekomposisi, kita masuk ke pengenalan pola atau pattern recognition di sini. Ada yang namanya kemampuan melihat adanya kesamaan yang akan memungkinkan kita untuk melakukan prediksi. Misalkan ini kita ambil contoh, ada suatu pola penjualan saham. Di T0 dia kecenderungannya naik dulu sampai, misalkan di sini ada T setengah ya, dia naik. Kemudian di T1 dia turun, di T2 menuju T2 dia naik lagi, turun lagi, dan seterusnya itu. Maka di T6 dari pola gambar ini aja itu, maka kita bisa sedikit memprediksi bahwa di T6 ini nanti trennya naik dan di T7 akan turun gitu. Itu secara sederhana kita pasti bisa melakukan. Nah, itu untuk program komputer kadang kita bisa menemui pola yang berulang, bla bla bla. Nanti kita ada yang namanya prosedur untuk bisa menganalisis pola itu. Kemudian generalisasi pola dan abstraksi. Ini adalah kemampuan memilah informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana atau membuat informasi lebih bersifat general sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan suatu ide itu. Atau misalkan kita pakai Excel gitu, ada data statistik yang, atau mungkin SPSS, kita punya data statistik yang banyak sekali dan kita kalau baca dari tabel itu cukup capek mungkin mata kita, maka kita bisa menyederhanakan hal tersebut menjadi sebuah grafik dalam bentuk apapun itu, misalkan kita bentuk pie chart atau mungkin apapun, itu bisa digunakan untuk membantu kita ketika mempresentasikan atau menyampaikan ke orang lain, atau bahkan mungkin ya sama sih, menyampaikan informasi dengan lebih mudah. Bahkan kita sendiri akan cenderung lebih mudah untuk menganalisisanya dalam bentuk grafik. Kemudian ini ada yang contoh kedua, ini ada lokasi suatu posisi di bumi dapat ditentukan dari koordinatnya. Itu kan biasanya ada bujur lintang dan bujur ya. Itu kan juga digunakan untuk bisa menunjukkan lokasi secara detail dan tepat dari suatu informasi yang kompleks. Ya, Fibonacci nggak usah apa-apa. Saya sambil coba cek kali aja Bu Rahmat live lagi. Enggak ya, aman. Aman, Pak. Kok nggak kelihatan, Bu? Kelihatan kok. Oke, kita masuk ke rancangan algoritma di sini. Rancangan algoritma itu di sini dikatakan sebagai sebuah kemampuan mengembangkan strategi selangkah demi selangkah untuk memecah masalah. Jadi tadi di awal sekali kalian sudah melakukan sebuah strategi untuk memecahkan sebuah masalah antrian pembelian bensin. Kalian sudah melakukan strategi, kalian lihat dulu antriannya panjang yang mana, jenis motornya apa saja, kira-kira mereka belinya
berapa puluh ribu atau berapa liter masing-masing kendaraan. Satu kendaraan dilayani berapa lama. Jadi itu kalian lakukan selangkah demi satu langkah, kemudian dirumuskanlah sebuah pemecahan masalah atau untuk merumuskan sebuah pemecahan masalah. Rancangan algoritma biasanya dibuat berdasarkan dekomposisi masalah dan identifikasi pola. Jadi ini memang bertahap, mulai dari tadi abstraksi, kemudian ada dekomposisi, kemudian ada juga pengenalan pola. Pada akhirnya kita bisa menyusun sebuah rancangan algoritma. Misalkan di situ ada urutan memasak kentang, ada step by step-nya secara urut. Kemudian ada urutan memakai sepatu. Apakah sepatunya dulu dipakai baru kaos kaki, ataukah kaos kakinya dulu dipakai baru sepatu? Itu adalah sebuah urutan. Kemudian di dalam konteksnya, di dalam perkuliahan kita satu semester ini, maka ada yang namanya implementasi program komputer di dalam bahasa C, terutama di sini kita pakainya C++, mungkin ada juga Pascal atau Fortran juga ada, atau mungkin Python juga akan membutuhkan Python, ada yang pakai MATLAB atau mungkin R. Banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman yang bisa digunakan. Tapi basicnya sebenarnya algoritmanya itu sama. Nah, bahasa pemrograman itu nggak beda bagaimana kita menyampaikan informasi dengan bahasa yang berbeda aja. Bagaimana kita ketika kita berbicara dengan orang yang dari Jepang, maka kita akan menggunakan bahasa Jepang. Ketika kita pergi ke Eropa yang mayoritas mungkin bisa menggunakan bahasa Inggris, kita akan menggunakan bahasa Inggris. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan Pak dari Nirmala. Nggak kelihatan di tempat saya, silahkan. Ya silahkan Nirmala, apa yang mau ditanyakan? Maaf Bu, kepencet. Yang terima kasih. Bu Rahma udah siap jawab loh padahal ini Bu Nirmala nih. Jadi itu tadi adalah bagaimana algoritma ini menjadi sebuah penolong kita ketika nanti kita menuliskan sebuah program komputer dengan bahasa apapun gitu. Karena di situ sudah dijelaskan bagaimana urutan kerjanya itu secara sistematis, langkah demi satu langkah. Kita masuk ke karakteristik berpikir komputasi, langsung aja. Karakteristik berpikir komputasi di sini mampu memberikan pemecahan masalah, dan mampu menggunakan komputer atau perangkat lain, ada juga mampu mengorganisasi dan menganalisa data tadi menggunakan SPSS atau mungkin Excel atau apapun itu, atau bahkan kadang sekarang kan software atau apps yang dia berbasisnya nggak desktop tapi pakai web based itu kan juga banyak sekali yang bisa digunakan untuk analisis data, atau bahkan analisa data sederhana kalau misalkan kalian pada main Instagram atau TikTok itu kan kadang ada ketika yang main untuk ads-nya atau mungkin kalian nyari duit dari situ, kalian menganalisis trennya, reach-nya sampai mana, engagement-nya berapa gitu, untuk menentukan atau enggak mengambil langkah di dalam marketing selanjutnya. Poin 3 tadi sudah saya jelaskan. Ini. Kemudian yang 4, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara yang berpikir algoritma. Semua langkah berturut-turut. Jadi tadi saya disampaikan di awal bahwa ketika ini sudah berulang terus-menerus, kita tidak perlu menghafal atau enggak membaca manualnya satu demi satu untuk hal apapun, maka akan secara otomatis ketika kita sudah melakukan identifikasi visual tadi seperti contoh 1, contoh 2, maka kita bisa melakukan pengambilan keputusan secara otomatis melalui cara berpikir algoritma tadi, yaitu dengan cara sekumpulan langkah yang berturut-turut. Kemudian mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif.
mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Jadi itu harapannya itu. Jadi dengan kita belajar mengurai masalah berdasarkan variabel-variabel yang muncul dan mengidentifikasinya satu demi satu, akhirnya kita bisa mengenerate atau mengeneralisasi suatu solusi yang bisa digunakan untuk satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Misalkan ini contoh, ini kita masuk ke dalam program komputer ya. Misalkan zaman dulu kita masih pakai mesin tik. Habis itu ada Microsoft Word ataupun segala sesuatu Office yang lain. Itu dulu tidak bisa pakai cloud gitu, tidak bisa berkolaborasi. Maka sekarang sudah banyak sekali program-program tersebut yang ternyata bisa berkolaborasi. Jadi apa sih masalahnya dulu? Dulu kalau misalkan pakai ini, kayak mesin tik, masalahnya adalah dia satu berisik. Ya meskipun sekarang trennya naik lagi yang pakai mechanical keyboard itu, yang mereka suka berisiknya. Tetapi masalahnya adalah ini tidak bisa dihapus. Kalau salah harus di tip X kalau pakai mesin tik. Akhirnya muncullah software Office Word di sini. Nah, di Microsoft Word kalian bisa ngetik, bisa ngedit seenaknya, tetapi memiliki satu kekurangan. Kalau kalian mau bekerja sama secara tim, silakan Fahmi. Gimana Fahmi? Pencet kayaknya. Ditinggal tidur ini. Dia lagi. Iya, itu kepencet itu si Fahmi. Oke. Jadi tadi kita masuk sampai ke berkolaborasi, dulu harus colok-colokin flash disk. Yang ujung-ujungnya flash disk kita terinfeksi virus komputer. Nah, ini dicarilah solusi bagaimana kita bisa berkolaborasi secara real time. Misalkan saya sama Bu Rahma mengerjakan suatu proyek bersama, kita sepakat, oke, kita ketemu di Google Meet aja, nggak usah ketemu di dunia nyata. Gitu. Nanti filenya kita share, linknya, dan kita kerjain bersama. Gitu. Itu sudah layarnya tatap muka, itu bisa dikerjakan bersama-sama. Itu adalah bagaimana pemecahan masalah dengan komputer. Gitu. Kemudian yang di bawahnya ini tentunya proses perubahan dari kendali pesawat yang dulu masih manual menjadi yang sekarang ada sistem co-pilotnya, atau bahkan mungkin kalau sekarang yang baru Tesla itu ya bisa co-pilot juga. Ini tadi organisasi analisis data nih contohnya, gimana kalau misalkan kita harus membaca data yang sebanyak ini tabelnya, misalkan datanya ribuan gitu. Maka itu bisa disederhanakan, di clustering juga menjadi grafik yang di bawah sini. Itu digunakan untuk memudahkan kita. Ini saya muncul pertanyaan lagi nih. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda ingin memakan kentang? Ada yang mau menceritakan tahap demi tahapnya? Bisa dibantu Bu Rahma? Siapa? Muhammad Sanjaya, silakan. Oke Pak, jadi kalau kita ingin memakan kentang, yang pertama-tama kita beli kentangnya dulu, terus kupas kulitnya, terus cuci kentangnya, baru digoreng, entah ditumis ataupun lain-lainnya. Akhirnya bisa dimakan. Oke, terima kasih Muhammad Sanjaya. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Silahkan. Siapa nih? Julian? Yang pasti kentangnya udah ada dulu sih, Pak. Baru dicuci, dimasak, gitu aja. Oke. Ada yang lain nggak? Ada yang lain lagi nggak? Silakan. Siapa nih Bu Rahma? Saya nggak kelihatan. Timothy Waruwu, silahkan.
Eh, mau jawab Pak? Itu bisa dua opsi. Yang pertama kita membeli di pasar, terus kita kupas kulitnya, kita potong-potong, terus kita masak. Yang kedua bisa juga kita langsung membeli kentang yang udah langsung jadi. Mm-mm. Jadi bisa beli jadi. Sekarang ada opsi yang namanya GoFood gitu. Nggak ada yang nyebutin loh ini GoFood itu. Itu solusi nggak sih dari permasalahan kita ingin makan kentang itu? Ya nggak ada yang salah kan? Inputnya sama. Kalian ingin makan kentang. Outputnya kalian bisa makan kentang. Di tengahnya antara input pengen makan kentang dan kalian kenyang makan kentang sebagai output, ada yang namanya proses. Prosesnya apa aja? Tadi beda-beda. Yang pertama si Muhammad Sanjaya tadi pengennya saya masak sendiri ya, saya punya kentang di rumah, saya kupas aja, pengen anget-anget waktu musim hujan gini masak sendiri di rumah gitu. Karena kalau beli mungkin sampai kosan sudah mulai lembek gitu kentang gorengnya. Itu semua bisa dilakukan dan semua benar gitu. Nah, lalu bagaimana kita bisa merumuskan itu ke dalam sebuah proses komputasi? Nah, ini contoh analisanya. Ini bahkan dimulai dari mengupas kentang. Atau enggak ini makan kentang sih, disamain aja lah. Kalau mau makan kentang berarti kita harus memiliki kentang dulu. Kalau belum ada, beli. Ini keputusan ya. Berarti kita mengidentifikasi akhirnya memutuskan. Oh kalau nggak ada kita beli. Kalau ada berarti ya udah kita kupas saja. Setelah dikupas diapain? Kita pilih lagi. Kita goreng, kita rebus, atau kita buat sup. Silahkan, Fah. Nih. Kayaknya kepencet juga dia itu. Oke. Lanjut aja, Pak. Ini kita proses mengupas kentang. Kita breakdown menjadi sebuah bagan. Kita kupas kentang. Kentangnya ada nggak? Kalau ada, oke, langsung kita kupas. Kalau tidak ada, ya kita beli dulu. Kalau sudah ada, kita sudah beli, berarti kita sudah punya katanya, maka kentangnya bisa dikupas. Setelah dikupas, ini sudah menjadi kentang kupas. Mau dimasak apa? Goreng, rebus, atau sup? Ya, kita analisis dulu. Ini adalah sebuah inputannya. Nah, jika ada atau tidak ini berarti adalah sebuah keputusan. Jika ada dia ngapain? Kalau ada dia dikupas, melakukan proses yang namanya mengupas kentang. Kalau tidak ada dia melakukan yang namanya proses membeli kentang. Ini kita beli lagi kupas kentang. Nah, lalu ada outputnya yang namanya kentang yang sudah dikulitin gitu. Barulah kentang itu diproses lagi, masuk dalam proses digoreng, direbus atau dijadikan sebuah masakan sup gitu. Itu tadi adalah prinsip dasar berpikir komputasi. Ada yang mau ditambahkan, Bu Rahma? Lanjut, Pak. Masih panjang itu penjelasan tentang mengupas kentang nanti. Oke. Rafli Hafiz ada nggak? Sudah join belum Rafli Hafiz nih? Dia ternyata tanya ke saya, dia ada di lab ternyata. Kok kasihan banget dia nggak dapat info kalau kelas hari ini online. Saya kasih info dari pagi ya. Kita masuk ke logika sekarang. Nah, si Muhammad apa ada yang mau disampaikan? Muhammad Sanjaya? Tidak ada, Pak. Oke. Kirain mau ditanggapin. Ini dasar sekali lah. Logika itu adalah sebuah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata itu. Kemudian ini merupakan sebuah kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ini logika. Nah, apa hubungannya logika dengan algoritma? Biasanya kan kita pasti menghubungkan ketika membuat algoritma itu gimana sih logika dasarnya itu di dalam suatu pemecahan suatu masalah.
Maka kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini pengertian algoritma sangat lekat dengan kata logika, yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu masalah dan menghasilkan sebuah kebenaran. Yang tentunya itu harus bisa dibuktikan dan masuk akal. Kita masuk lagi ke algoritma lagi, ini secara deskriptif. Itu dia itu, oh ini masih salah captionnya. Jadi intinya dia adalah urutan langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Saya dan Bu Rahma dari tadi sudah mention berkali-kali bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, mengapa kita perlu algoritma di dalam pemrograman? Tentunya ada beberapa poin di sini. Secara dasar, pembuatan atau penulisan algoritma tidak bergantung pada pemrograman atau bahasa pemrograman manapun. Jadi memang tahap awal sebelum kita mengetikkan atau misalnya ke dalam sebuah program apapun itu, dengan bahasa program apapun itu, maka perlulah disusun yang namanya algoritmanya. Bagaimana algoritmanya itu bisa nanti bisa berjalan dengan benar. Kemudian notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Saya mundur ke sini. Ketika saya menanyakan ini, logika kalian semua beda-beda. Kalian pengennya prosesnya beda-beda, tapi outputnya sama enggak? Bahasa kalian gunakan untuk menyampaikan ke saya beda, tetapi outputnya adalah sama-sama kita bisa memakan kentang goreng atau mungkin sup kentang atau mungkin kentang rebus. Itu outputnya sama semua. Ini sama dengan pembahasan kita di sini. Jadi outputnya nanti akan sama jika kita menggunakan algoritma yang sama, terlepas apapun bahasa pemrogramannya. Ini secara algoritma sedikit, ini Al-Khawarizmi. Ini secara algoritma biasanya dulu di buku-buku SMP, SMA gitu sering muncul nih wajah Bapak Al-Jabbar ini. Jadi nggak tahu kenapa si Al-Khawarizmi ini kalau dia dieja menggunakan oleh orang Eropa itu jadinya algoritm. Al-Khawarizmi jadinya algoritm. Sehingga pada akhirnya muncullah istilah yang namanya algoritma dari penyebutan nama Al-Khawarizmi. Kita nggak akan baca tentang atau belajar tentang sejarahnya terlalu banyak. Kita sekilas saja biar kalian kenal aja. Ini Al-Khawarizmi. Ini syarat-syarat algoritma. Yang pertama, tingkat kepercayaannya tinggi. Kemudian hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Lalu ada pemrosesan yang efektif, kosnya rendah. Kemudian proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Sinyal general, sifatnya general, bisa digunakan di banyak kasus. Kemudian bukan suatu yang hanya menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga untuk kasus lain yang mungkin lebih kompleks gitu. Jadi bisa digunakan untuk beberapa kasus yang dari sederhana sampai ke yang lebih kompleks. Syarat algoritmanya bisa dikembangkan. Kemudian ini lanjutan tadi slide sebelumnya, haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan requirement yang ada. Tadi ketika saya mencontohkan perkembangan aplikasi pengolah kata yang awalnya kita bisa pakai mesin tik dan seterusnya sampai sekarang ada Google Doc dan lain-lain, itu merupakan perubahan requirement. Atau enggak sih, lebih ke arah perubahan permintaan pasar sih kalau itu. Harusnya dia mudah dimengerti, kemudian sifat siapapun yang melihat, dia akan bisa memahami algoritma Anda. Susah dimengertinya suatu program, nggak usah, probabilitasnya juga tinggi. Panjang juga ini. Kemudian bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Jadi
dengan algoritma yang sama, itu harusnya bisa dikerjakan di berbagai platform komputer. Misalkan saya ambil contoh di diskusi mungkin yang di TPP 7 diskusi kita pekan lalu. Tentunya ketika kita menggunakan Windows, kita menggunakan Linux, atau mungkin kita menggunakan yang macOS dan kawan-kawan, dia memiliki bahasa pemrograman yang berbeda. Ada kemungkinan dia menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda untuk menjalankan aplikasinya di dalam OS tersebut. Tetapi ketika kita ingin menjalankan WhatsApp di dalam Windows, di dalam Android, di dalam Linux, mungkin di dalamnya macOS atau di dalam iOS, maka kita bisa melakukannya dan semua hasilnya sama persis. Semua hasilnya sama persis. Makanya di sini menjadi sebuah syarat algoritma, yaitu dia bisa cross platform. Ini kita tidak perlu membahas kenapa upload story pakai iPhone hasilnya lebih bagus daripada Android, nggak usah, karena itu terlalu banyak komponen yang nanti tidak perlu kita bahas di sini. Kemudian precise, yaitu tepat, betul, teliti, lalu ada efektif. Ada juga tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemproses yang akan menjalankannya. Jadi instruksinya harus bisa dieksekusi. Kalau tidak bisa dieksekusi, ya berarti programnya nanti error. Lalu ada harus terminate. Jalannya algoritma juga harus ada kriteria berhenti. Kapan dia harus berhenti? Misalkan tadi kita mau menghitung suku ke 100, ya berarti kita menentukan bahwa dalam perhitungannya kita akan menghentikan di N sama dengan 100. Nah, yang terakhir ini syarat mutlaknya, output yang dihasilkan tepat. Misalkan kita pengen menghitung laba dari sebuah penjualan gitu. Kita membandingkan Excel, kemudian menghitung manual, dan kita menggunakan program kita bikin sendiri menggunakan pemrograman, bahasa pemrograman, misalkan kita pakai C++ atau kita pakai MATLAB atau apapun itu, harusnya data yang dihasilkan harus sama. Kalau misalkan outputnya beda satu sama lain dengan error yang toleransinya sudah besar gitu, angkanya errornya udah gede, maka ada yang salah di dalam proses pengerjaan kita dan perlu dievaluasi. Ini kita masuk ke penyajian algoritma. Ada 3 yang akan kita lihat di pertemuan kali ini, yaitu ada algoritma dengan struktur bahasa Indonesia, kemudian yang kedua ada algoritma dengan pseudocode, dan ada juga algoritma dengan flowchart. Nah, kalau misalkan kita bicara algoritma tadi kelihatannya kok sudah sulit-sulit gitu, tapi kok ternyata ada muncul juga ada yang namanya algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Kira-kira gimana sih nanti penyajiannya sih algoritma dengan struktur bahasa Indonesia tadi? Nah, kita lihat yang pakai bahasa Indonesia. Kita masuk di sini, algoritma dengan struktur bahasa Indonesia sifat umumnya itu tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Ya, ini umum sih. Jadi pada dasarnya memang algoritma itu kita belum menggunakan sintaks atau bahkan bahasa pemrograman. Tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman, jelas itu masih berhubungan dengan poin pertama. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Jadi perintahnya jelas sehingga dia bisa diaplikasikan ke seluruh bahasa pemrograman apapun, masih berhubungan dengan tadi syarat algoritma. Kita ambil contoh di sini. Ada sebuah algoritma untuk menghitung rata-rata 3 buah data dengan struktur bahasa Indonesia. Yang pertama, misalkan ada bilangan ABCD, berarti baca bilangan ABCD, itu adalah perintah pertamanya. Kedua, perintahnya adalah jumlahkan ketiga bilangan tersebut. 3 bagi jumlah tersebut dengan 3. 4, tulis hasilnya. Ini adalah proses yang kita gunakan dalam kalkulasi untuk menghitung rata-rata 3 buah data. Kan biasanya adalah kalau misalkan pakai Excel kan bisa langsung average misalnya. Tapi kalau misalkan tidak ada itu, kita harus manual, ya berarti kita harus melakukan summarize atau penjumlahan dulu dari ABC ini, kita jumlah dulu, kita total, baru kita bagi dengan 3. Nah,
Itu adalah logika berpikir dasarnya. Tapi bagaimana kita menyusun itu menjadi sebuah algoritma. Nah, seperti ini cara algoritmanya kita susun di dalam bentuk bahasa Indonesia. Ini langkah awal sekali. Sebelum pada ini nanti kita bisa menyusun ke dalam bentuk yang lain. Kita tuliskan baca bilangan ABC, kemudian jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Ini kan nggak beda kayak kita bikin tata cara kerja apapun itu ya. Ini terstruktur, kemudian dilakukan satu langkah demi satu langkah yang dilakukan secara sistematis. Tunggu. Kita masuk ke struktur penulisan algoritma. Ini kita pengenalan dulu aja. Semoga urutannya bisa lebih enak sih. Atau Bu Rama mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau menyampaikan di struktur penulisan algoritma, Bu? Mana nih Bu Rama nih? Ya, Pak. Gimana Bu, ada yang mau ditambahkan atau Ibu mau menambahkan di struktur penulisan algoritma ini Bu? Terutama di bagian header, kemudian ada kamus dan ada algoritma. Kalau struktur penulisan algoritma ini sebenarnya bagian ini tuh nggak bisa hilang ya Pak. Jadi semua tiga-tiganya tuh wajib ada gitu. Nggak bisa kamusnya nggak ada atau judulnya nggak ada gitu. Mereka memang semua harus ada di tiga bagian ini di dalam pembuatan atau penulisan algoritma. Jadi kalau ketika kita kayak nulis judul ini nanti ada aturannya gitu. Mungkin nanti lebih detail lagi di slide selanjutnya akan lebih dijelaskan. Cuman maksudnya di tiap komponen ini, mereka memiliki aturan-aturan sendiri supaya apa? Supaya ketika penulisan algoritma ini dibuat gitu ya, nggak cuman programmernya aja yang bisa memahami, tapi orang lain atau yang ingin menggunakan atau yang ingin modifikasi bisa mengerti, bisa memahami jalan logika dari si programmernya. Gitu sih kurang lebih, Pak. Perlu di next, Bu? Iya. Oke, jadi di sini ada, saya sebelum dilanjut ke slide selanjutnya, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan dulu. Ada di poin pertamanya ada judul dan header ya, atau judul atau header. Tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Saya mau nanya dulu nih, apa beda program, prosedur, atau fungsi? Ada yang mau jawab, Pak? Ada yang mau menjawab apa sih beda apa yang namanya program, apa yang namanya prosedur, kemudian ada yang namanya fungsi. Nggak ada nih, nggak ada yang mau menjawab apa beda program, prosedur, dan fungsi. Izin menjawab, Pak. Silakan. Siapa nih? Muhammad Ryan, Pak. Oke, silakan. Menurut saya kalau untuk prosedur itu tata caranya, kemudian untuk yang bagian program itu kayak desainnya gitu, desain hal yang akan dilakukan. Kemudian fungsi itu tuh kayak hasilnya dari prosedur yang telah dilakukan. Oke, terima kasih. Ada yang lain mau nambahin? Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi program itu nanti di dalamnya ya ada algoritmanya, ada fungsinya, ada prosedurnya.
Dengan prosedur sendiri itu ya berarti tata caranya di mana langkah demi langkahnya itu seperti apa. Tetapi prosedur ini itu tidak membahas outputnya seperti apa dan bagaimana itu output nanti itu muncul itu seperti apa, nggak ada di prosedur. Prosedur itu di dalam program itu nanti akan, output itu akan muncul di fungsi. Secara umum itu seperti itu. Kemudian ada kamus, atau di sini bagaimana kita mendeklarasikan variabel-variabel yang muncul, itu nama type-nya apa, konstantanya apa, nanti aja muncul di situ, nanti kita akan bahas lebih detail di belakang itu. Kurang lebih sih seperti ini ya. Misalkan yang di dalam tanda kurung ini adalah string, jadi dia tidak dianggap sebagai sebuah perintah itu, tapi dia cuma dibaca sebagai kata-kata saja. Seperti itu, ini jadi dia membedakan type-nya apa, kemudian ada jam, ada menit, ada titik, detik, kemudian dia itu sebagai integer dan lain-lain. Gitu. Kemudian konstantanya itu disebut aja, konstanta yang dipakai dalam bersamaan itu apa? Konstanta yang dipakai itu ada pi itu bilangan real, real itu adalah 3,14 sekian gitu. Kemudian ada konstanta kedua disebut sebagai nama, ya, ini dia menjadi sebuah string dan dideklarasikan sebagai namanya Alex dan seterusnya. Kemudian ada konstanta benar gitu, ini merupakan masuk ke boolean, di mana di situ kita tentu menggunakan biner ya, cuma ada true and false. Di sini dikatakan konstantanya di sini adalah true gitu. Ini nanti ada penjelasannya, integer itu apa, real apa, string apa, point itu apa, dan booleannya apa. Gitu. Ini algoritmanya, kita mulai masuk ke algoritmanya. Jadi tadi ini prosedurnya dan ini ada fungsinya, ini fungsinya. Jadi di dalam fungsinya itu inputnya apa sih? Ini dia memberikan keterangan aja, yang kanan ini keterangan, yang sebelah sini itu ini keterangan, ini keterangan ya. Keterangan inputnya itu CD, kemudian jika C kurang dari D, kemudian E itu A plus B. Jadi kalau nilai C itu kurang dari D, maka yang persamaan digunakan adalah E sama dengan A plus B. Tapi jika C lebih besar daripada D, maka persamaan yang digunakan adalah E sama dengan A min B. Maka outputnya nanti akan di persamaan E ini tadi. Ini adalah bagaimana menyusun sebuah fungsinya di sini. Ini bisa dilakukan. Sebenarnya ini kan kalau kita baca biasa ya kayak kita bikin diketahui, ditanya, jawab jadi itu. Ini logika-logika berpikir dasar yang disusun menggunakan algoritma. Lalu yang kedua ada algoritma pseudocode. Wah, ternyata waktunya sudah mau habis dan slide-nya masih banyak nih Bu Rahma. Gimana nih Bu? Lanjut aja Pak. Oke, kita lanjut, tapi mungkin kita sedikit percepat saja. Kan cepat ikan gabus, makin cepat maka makin bagus. Gitu. Oke, algoritma pseudocode. Pseudocode itu di sini kita menggunakan kode-kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Di sini kita menghitung rata-rata 3 buah, masih sama nih. Programnya adalah menghitung rata-rata 3 buah data. Algoritmanya seperti apa? Inputnya kita deklarasikan sebagai A, B, C. Jumlah sama dengan A plus B plus C. Rata itu adalah jumlah dibagi 3, outputnya itu adalah rata. Ini ada input, ini ada output, dan ini ada fungsi di sini. Coba kalau misalkan ini kita pakai cara-cara bodoh aja lah. Ini itu kalian nggak beda nulis apa sih? Kita kayak nyusun diketahui, ditanya, jawab, jadi. Iya nggak? Diketahuinya apa? Inputnya ini. Misalkan nanti input adalah ABC, itu adalah input awal. Kemudian nanti pasti kalau misalkan ini lebih detail lagi, pasti A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, bilangan apakah A, B, C itu, dan jumlah itu ini sudah masuk ke function-nya, ada jumlah itu
plus B plus C rata, itu juga fungsi juga, kemudian output itu adalah hasil ratanya. Itu algoritma pseudocode-nya. Ada contoh lain mungkin di sini sama sih, mirip yang tadi, dideklarasikan ABC, kemudian ini ada A, ada B, ada C, kemudian terbesar, terus dia itu semua sebagai integer, kemudian deskripsi itu dibaca variabel A, B, C, karena kalau misalkan kita tidak mendeklarasikan variabel A, B, C terbesar itu di sini, maka di bagian bawah sini nanti dia tidak akan terbaca sebagai sebuah sebuah type-nya, dan nanti nggak bisa masuk. Biasanya nanti muncul comment error. Maka kita kalau mau pakainya ABC ya ABC, semua di sini ABC, di bawah juga ABC. Kalau misalkan kita mau pakai XYZ, di sini ya XYZ, di persamaan sini ini kita ganti X, ini kita ganti Y, ini kita ganti dengan Z, gitu, dan seterusnya. Atau kita balik, nggak terbesar, tapi terkecil. Ya, ini diganti terkecil, di sini kita ganti terkecil, sama aja. Selanjutnya kita algoritma dengan flowchart. Flowchart adalah penggambaran dengan grafik, langkah-langkah, dan urutan prosedur dari suatu program. Ini sebenarnya nggak beda ketika kita membuat diagram alir sebuah percobaan, itu sama aja. Jadi harapannya berarti kan dari sini setelah kelar dari PKS 2 kalian nggak bingung lagi kalau disuruh bikin flowchart nanti, misalkan tugas akhir atau apapun itu udah bisa jalan aja gitu. Karena kita udah tahu bagaimana nyusun flowchart dari kelas PKS 2. Nah, ini secara umum simbol terminal itu kadang ada yang lonjong, kadang ada yang agak round, kotak tapi ujungnya melengkung gini. Kemudian ini biasanya mulai dan selesai gitu, atau input output, bukan input output ya, bener start sama end sini. Kemudian ada simbol proses, itu pakainya kotak, alur itu atau arah alur itu kita pakai panah, simbol keputusan kita atau decision itu kita pakainya belah ketupat, input dan outputnya kita pakai jajar genjang. Jadi kalau misalkan kita balik ke agak jauh tadi di sini, kita ke sini, tentang tersedia apa enggak, maka ini menjadi sebuah decision. Di sini kita harus menggambarkannya ini menjadi belah ketupat. Tersedia di kentang. Langsung ke sini. Kalau tidak ada, kita beli kentang. Nah, membeli kentang ini adalah sebuah proses. Maka di sini nanti kita bisa gambarkan sebagai sebuah persegi. Mau pas kentang juga persegi. Mau dimasak apa? Ini misalkan ini adalah kentang kupas itu. Kentang kupas di sini. Maka kentang kupas ini nanti bisa menjadi outputnya atau data mungkin. Nanti ini digunakan ke proses selanjutnya. Itu secara umum penggunaan basic shape di dalam penyusunan sebuah flowchart. Mengapa kita perlu mengenali masing-masing bentuk diagram simbol di dalam diagram alir ini? Tentunya adalah ini kan bahasa yang universal ya. Jadi kalau misalkan saya ke Sanjaya atau saya ke siapa tadi ya, atau siapa ya teman-teman yang lain tadi, itu kita bisa lebih enak gitu. Oh, di sini ada persegi nih, atau persegi panjang, pasti ini adalah sebuah proses. Kalau misalkan ini adalah belah ketupat, berarti ini adalah decision, tanpa harus ada tulisan ya, tidak, itu pun juga kalau sudah belah ketupat itu seharusnya sudah terbaca, itu decisionnya apa gitu. Kemudian simbol input dan outputnya seperti ini, itu ini bisa menjadi sebuah unsur visual yang bisa menginformasikan satu sama lain itu. Mungkin Bu Rahma mau menambahkan dari bentuk-bentuk flowchart yang lain ini, basic shape-nya.